Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, tergantung teman-teman semua nonton video ini. Langsung aja seperti yang sudah teman-teman baca di judulnya. Kali ini saya akan coba kasih impresi saya selama ini dalam menggunakan Aerovalor dan juga NHK Mark I yang solid single visor. Langsung aja kita mulai dari Aerovalor dulu yang paling lama. Dari segi spek mungkin nggak usah saya terangin lebih lanjut ya, karena sudah banyak review-review yang dari youtuber yang sudah mengunboxing dan juga mereview Aerovalor. Kebetulan yang saya punya ini adalah Aerovalor yang orange matte, yang Dove, dan ukurannya adalah L. Jadi masuk ke batok atau shell size yang gede gitu ya. Jadi di sini sekalian kita komparasiin gedean mana sih shellnya Aerovalor yang shell gede dengan NHK Mark I yang punya satu shell saja gitu ya. Ya, dari Aerovalor sendiri pertama ya yang paling saya rasakan adalah feel premiumnya kerasa banget, bahkan sampai dengan hari ini setelah kurang lebih 1 tahun pemakaian itu masih kerasa sama kayak seperti baru, karena memang helm ini bisa dibilang helm harian, walaupun nggak setiap hari saya pakai ya, tapi ya perawatan itu ya namanya, bener-bener saya jaga dan bener-bener selalu saya keringkan dalamnya, saya bersihkan terus gitu ya, jadi masih terjaga. Dan liner atau kainnya ini, kemudian juga busanya itu bener-bener empuk, feel premiumnya kerasa banget, walaupun untuk helm-helm premium yang baru saya coba adalah Aerovalor ini. Kemudian di bagian crown padnya ini dia bener-bener, teman-teman bisa lihat ya, dia bener-bener fittingnya enak banget di kepala, bener-bener menggenggam kepala bagian atas kalian itu ya, jadi enak banget. Kemudian yang kedua adalah soal ventilasi. Nah ini yang selalu menjadi poin unggulan di Aerovalor adalah soal ventilasi. Jadi kalau boleh saya urutkan dari yang paling adem sampai yang kurang adem, itu adalah di atas jidat sini, dan yang kedua adalah di ventilasi yang di pipi sini, dan yang ketiga adalah di mouth fan sini, dan yang keempat atau yang kurang adem adalah yang di atas sini, di kanan kiri gitu ya. Itu tapi efek dari dinginnya Aerovalor ini adalah ya dia jadi lumayan berisik, tapi untuk saya sih ya bukan masalah besar ya. Justru kalau berisik itu malah jadi meningkatkan konsentrasi kita di jalan, jadi nggak ngantuk gitu ya. Oke, kemudian soal visibilitas ini luas banget nih, kalau bisa kalian teman-teman lihat. Saya kurang tahu ya berapa persisnya untuk berapa derajatnya, tapi ini termasuk yang paling luas gitu ya dari beberapa helm yang pernah saya coba. Kemudian itu mungkin yang bisa kita sebut keunggulannya gitu ya. Kemudian kalau yang bisa katakan sebagai kelemahannya adalah ini di kuping saya, kalau untuk pakaian ya lebih dari 3 jam itu mulai kerasa sakit gitu ya. Kelipet sih enggak, cuma dia lebih nekan, karena kalau teman-teman lihat ini di pusat dalamnya ini dia nggak ada tempat kupingnya, jadi teman-teman terpaksa kupingnya itu ya kegencet ya. Jadi buat teman-teman yang mau meminang Aerovalor, ada baiknya untuk fitting dulu apakah sesuai dengan kepala teman-teman, apakah sesuai dengan telinga teman-teman, nyaman apa enggak.
Nah itu makanya di fitting terlebih dahulu gitu ya. Helm ini juga kalau buat up lebih dari 3 jam itu lumayan terasa beratnya. Setelah saya merasakan NHK Makwan ini yang jauh lebih enteng. Jadi sebelum punya NHK Makwan ini well aja itu, nggak terasa berat sama sekali. Tapi setelah punya NHK Makwan kok jadi berat ini Aerovalor. Tapi it's okay sih. Aerovalor ini belum pernah sama sekali saya bawa waktu hujan, jadi belum tahu apakah talang airnya berfungsi dengan baik, apakah kerapatannya berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi kalau dilihat ini talang airnya cukup mumpuni ya, cukup bagus lah untuk menghalau air ke samping, jadi gak langsung masuk ke bagian dalam gitu ya. Seperti teman-teman yang sudah biasa teman-teman lihat di review-review Aerovalor, di busanya ini kan gabung sama apa namanya, IPS-nya gitu ya. Jadi untuk melepas itu benar-benar kudu hati-hati, kalau enggak ya ngalamat patah, karena banyak kasus juga yang patah-patah gitu. Gampang banget karatan di sinilah bagian strapnya nih, dia cepat banget karatan, dan ini juga udah mulai pudar ya. Kita zoom bagian sini karatan, ini sebenarnya masih ada bagian catnya, tapi kalau diginiin ya terkelupas gitu. Jadi mungkin memang kualitas catnya yang kurang baik, tapi ini bisa di repair juga sih. Kemudian ya biasa lah cat pemakaian, logo grafiran SNI nya juga, huruf E nya juga hilang ini, nggak tahu kemana. Oke, itu mungkin untuk Aerovalornya. Kemudian kita beranjak ke NHK Makwan, ini yang solid, yang warna star white dan single visor. Ini kondisinya sudah tak lepas ininya ya, apa spoiler belakangnya, jadi lebih cakep, jauh lebih ganteng daripada dipakai. Tapi itu soal selera sih. Untuk NHK Makwan ini sebenarnya hitungannya lembut, cuma kalau dibandingkan Aerovalor kelembutan jauh gitu ya. Lembut, busanya empuk juga, cuma apa namanya, feel frame itu ya lebih kerasa di Aerovalor ketimbang NHK Makwan ini ya. Jelas secara harga juga berbeda, jadi feelnya juga berbeda gitu. Visornya yang sudah RHD ini, kalau teman-teman punya kenalan atau kerabat yang punya NHK Makwan, cobain deh. Itu teman-teman bener-bener matanya itu nggak capek, apalagi buat perjalanan jauh, bener-bener mereduksi cahayanya sangat baik. Dan saya berharap semua helm tuh pakai teknologi ini ya. Soal ventilasi, NHK Makwan ini di range harga sekian itu sangat adem bener. Kalau bisa saya urutin dari yang paling adem sampai yang kurang adem di NHK Makwan, pertama jelas di mount fan-nya. Ini bisa teman-teman apa namanya, stepnya ada 2 ya. Satu untuk step 1 dari mana sih, dari sini ya, dari tertutup dulu, dari tertutup. Kemudian yang kedua, ini anginnya menuju ke nose guard untuk menghalau uap-uap embun-embun dari hembusan nafas teman-teman semua, atau perubahan suhu ya di dalam sama di luar. Kemudian yang kedua adalah dia full masuk ke mulut teman-teman semua. Wah, ini kerasa banget ademnya. Yang kedua jelas ini, karena dia cuma punya 2 ventilasi, yang belakang exhaustnya ya. Kalau di belakang sini memang nggak terasa sembribit lah, apa ya sembribit istilahnya, tapi nggak kerasa panas itu loh, anehnya itu jadi teman-teman nggak bisa ngerasain ada aliran udara di sini, cuma kepala kalian tuh nggak sumuk, ubun-ubun kalian tuh nggak keringetan gitu. Itu anehnya gitu. Istimewanya NHK Makwan itu seperti itu, yang menjadi poin unggul NHK Makwan ketimbang daripada Aerovalor selanjutnya. Yang mungkin saya bisa ulas adalah soal nose guardnya.
Saya lebih, nggak tahu kenapa saya lebih suka noseguard yang berbahan plastik, apalagi yang Nakama ini kan bener-bener laki banget ya bentuknya, ketimbang Aerovalor yang ventilasi sebenarnya juga sama-sama mengarah ke noseguard, cuma ini bahannya plastik gitu ya. Jadi kayak aneh aja kalau dibawa tuh pegang sini plastik tuh, tapi it's okay lah. Kemudian yang menjadi titik kelemahan dari Nakama yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman untuk beli apa enggak Nakama ini adalah kalau hujan. Ini kalau hujan parah, apalagi kalau hujan yang tensinya deres, ini air dipastikan masuk ke dalam gitu. Karena kalau kita lihat ini talang airnya tuh dia kurang apa ya, kurang kokoh, kan kurang kokoh juga sih, kecil gitu ya. Jadi dia nggak bisa menghalau air yang masuk ke sela-sela sini gitu, kurang cukup bisa menghalau gitu loh. Ya konsekuensinya teman-teman setelah pakai hujan-hujanan harus segera dikeringkan, dicopot dulu, dikeringkan gitu ya. Kalau enggak ya bakal bau dan berjamur, dan ya dengan konsekuensi lain yang bisa kempes dan lain sebagainya yang sangat nggak kita harapkan gitu ya. Berarti kalau sudah tahu kelemahan NK seperti itu, ya jangan pakai elemennya hujan-hujanan. Kalau terpaksa ya kita neduh dulu gitu ya. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk impresi dari kedua helm ini yang pernah saya pakai. Kita coba ke bagian belakangnya, barangkali teman-teman ada juga yang bingung mau beli helm apa. Mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman ya. Barangkali ada yang bingung mau beli Valor tapi takut kegedean, jadi kita komparasikan dengan Nakama di sini. Nih bisa teman-teman lihat, ini tadi yang sudah kayak saya bilang, ini adalah Valor SSL, berarti shell yang paling gede. Kemudian di Nakama ini dia cuma satu shell, jadi dari ukuran SS sampai dengan double XL mungkin ya, jadi sama tuh. Nggak tahu kalau double visor ya. Nah ini kurang lebih seperti ini, dari belakang agak nyamping ya dimensinya. Sebenarnya nggak terlalu bogol-bogol banget, ini malah iya standarnya helm pada umumnya, tinggal teman-teman sesuaikan dengan lingkar kepala dan juga tinggi badan maupun berat badan teman-teman. Bisa dikalin dengan pakai jaket kalau yang terlalu kurus gitu ya, ini no problem sih. Ini untuk Nakama dari samping. Kalau yang paling jelas ketaranya itu kalau kita lihat dari atas. Nah, bisa teman-teman lihat, Aerovalor memang terlihat lebih lebar. Kalau panjang sih kurang lebih sama, tapi lebih panjang si Mark I nya karena dia punya buntutnya lebih panjang juga. Dimensinya memang lebih besar yang Aerovalor yang size L. Mungkin akan sama dimensinya dengan Aerovalor yang size shellnya yang lebih kecil ya, yang dari S sampai M itu. Oke, begitu mungkin kurang lebih buat teman-teman semua yang mungkin lagi bingung mau meminang helm apa, atau ini jadi referensi tambahan untuk teman-teman semua yang memang punya budget lebih, mau beli helm naik upgrade gitu ya, upgrade ke Aerovalor. Semoga bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, dengan kekurangan tadi ya menandakan bahwasanya setiap barang bikinan manusia pasti ada kurangnya gitu ya. Tinggal kita semua yang bisa ngerawatnya, bisa menjaganya, bisa terima dengan segala konsekuensi kekurangan ataupun kelebihannya gitu. Itu ya teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di review impresi selanjutnya. Kalau teman-teman suka boleh di like, di komen, di share ke teman-teman yang lain.
gitu ya. Oke, ciao.